Halo adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara input nilai ke fitur serialisasi. Sebelumnya kakak sudah menjelaskan apa itu fitur serialisasi. Nah, pada tutorial kali ini kakak akan berbicara lebih detail lagi. Jadi bagaimana sih cara untuk memasukkan nilai raport ke fitur serialisasi. Karena ternyata masih banyak yang masih bingung. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, ada beberapa hal yang harus Ade perhatikan. Nah, ini ya. Ini kakak sudah catat apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke fitur atau ke aplikasi Cerebrum itu sendiri. Nah, pertama adalah yang harus Ade persiapkan itu adalah nilai rapor sekolah dari semester 1 sampai semester 4 atau 5. Nah, pada serialisasi kali ini, misalkan adik-adik belum mendapatkan rapor semester 5, berarti adik-adik mengumpulkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 4. Nah, bentuknya kayak gimana Kak? Misalkan harus PDF kah, harus foto atau seperti apa? Sebenarnya sih yang dibutuhkan oleh aplikasi Cerebrum itu sendiri bukan bentuk soft file-nya ya, tapi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu adalah nilainya. Jadi misalkan adik-adik nilai raportnya sudah diberikan ke guru atau ke pihak sekolah. Nah, adik-adik bisa minta bantuan ke pihak guru atau guru BK atau guru kelas untuk sekedar memfotokan saja bagian nilai dari raport dari semester 1 sampai semester 4 atau 5 itu sendiri. Nah, nanti yang akan diinputkan ke fitur serialisasi sendiri itu bukan bentuk foto, tapi nilainya misalkan matematika 78, bahasa Indonesia 85, nah seperti itu. Jadi tidak perlu banyak apa ya istilahnya, banyak pikiran ternyata yang dimasukkan itu harus bentuk PDF, harus bentuk foto atau bentuk JPG atau yang lain tidak, tapi yang dibutuhkan itu hanya nilainya saja. Nah, untuk persiapan yang kedua adalah sertifikat prestasi baik lokal, nasional atau internasional. Misalkan eh, dapat sertifikat dari lomba silat atau misalkan dari olahraga lain, misalkan sepak bola atau yang lainnya itu sebenarnya masih bisa untuk dilampirkan saat kita serialisasi atau nanti juga SNMPTN. Nah, terus yang ketiga adalah ini khusus untuk STM dan sekolah kejuruan yang lain, SMK juga. Nah, yang dibutuhkan adalah nilai uji kompetensi. Nah, nilai uji kompetensi ini kan setiap semester itu banyak, Kak. Aku semester 4 ada 4 nilai uji kompetensi, sedangkan di serialisasi hanya dibutuhkan satu. Nah, itu dibikin rata-rata aja. Jadi dari keempat uji kompetensi itu dijumlah, lalu dibagi 4. Nah, baru masukkan ke kolom uji kompetensi. Lebih detailnya nanti kakak akan jelaskan. Kemudian yang keempat adalah jumlah alumni yang masuk ke prodi tujuan. Nah, misalkan seperti ini, Ade punya tujuan masuk ke kedokteran Unpad. Nah, ternyata kedokteran Unpad itu ada jumlah alumni yang misalkan ada sekolah SMA 1 Banjaran misalkan Kabupaten Bandung. Ternyata dari Kabupaten Bandung itu ada yang masuk ke kedokteran 4 itu sebanyak 5 orang. Nah, kenapa itu menjadi salah satu faktor yang harus dipenuhi dan harus diisi? Karena si pihak panitia penyelenggara SNMPTN itu sendiri, dia menganalisis apakah dari salah satu sekolah mempunyai eh, histori pelajar-pelajar yang baik di perkuliahannya, terus juga berprestasi, dan juga dari segi jumlah juga banyak. Nah, itu akan menjadi eh, suatu apa ya istilahnya suatu pertimbangan untuk pihak panitia itu tersendiri
untuk meloloskan adik ke prodi tujuan tersebut. Nah, kemudian ada sedikit catatan. Yang pertama adalah input nilai hanya bisa satu kali. Nah, jadi usahakan saat pertama serialisasi itu menginput nilainya itu secara benar dan sesuai dengan raport. Jangan hanya coba-coba gitu. Kenapa? Karena bila hanya coba-coba, kesempatan untuk input nilai itu hanya satu kali. Karena kan nggak mungkin nilai raport itu berubah-berubah ya. Jadi kita berikan kesempatannya hanya satu kali. Nah, yang bisa beberapa kali itu adalah tambah jurusan atau tambah prodi. Nah, dengan tambah prodi itu misalkan Ade pengen ke kedokteran Unpad, terus ternyata belum rasional hasilnya, terus Ade mau pindah ke kedokteran UGM atau ke kedokteran UI misalkan atau mana lagi. Nah, itu bisa beberapa kali tambah jurusan. Tapi kalau untuk apa ya istilahnya? Tapi kalau untuk ini, untuk input nilai itu hanya satu kali.